berjumpa kembali dalam ibadah minggu online buat adik-adik PAR GKI Petra Bucen 2 Entrop dan seluruh anak sekolah minggu yang sedang menyaksikan siaran ibadah online kita di hari ini. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita siapkan hati dan pikiran kita dan kita menyanyikan satu pujian yang mengatakan dari terbit matahari. Ya baik adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan berdoa pembukaan di pagi hari ini dalam sekolah minggu live streaming Jemaat GKI Petra Bucen 2. Mari adik-adik semua, mari kita berdoa untuk memulai dan membuka ibadah kita di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas penyertaan-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Tiba saatnya Tuhan, kami dalam persekutuan anak dan remaja Jemaat GKI Petra Bucen 2 untuk ibadah sekolah minggu di pagi hari ini melalui siaran live streaming Jemaat GKI Petra Bucen 2. Bapa dalam sorga, di pagi hari ini kami telah ada di dalam rumah kami masing-masing. Karena masih dalam pandemi ya Tuhan, kami akan mengikuti ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Bapa dalam sorga, kami akan mengikuti ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya, tidak kekurangan suatu apapun. Bapa dalam sorga, kami berdoa buat kakak pengasuh yang akan bertugas di pagi hari ini. Kiranya pakailah mereka sesuai dengan seturut dengan kehendak-Mu. Pakailah mereka berkata-kata sesuai dengan apa yang Tuhan maksud. Bapa dalam sorga, berkatilah kita semua yang akan mengikuti ibadah di pagi hari ini. Kiranya kita bisa mengikuti ibadah kami dari pagi hari ini hingga pada selesainya ibadah sekolah minggu Jemaat GKI Petra Bucen 2. Bapa dalam sorga, berkatilah kita semua. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita memberikan apa yang seharusnya milik Tuhan, seperti Tuhan sudah memberikan kita segala berkat di kehidupan adik-adik bersama dengan orang tua terkasih. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur yang dimana pemberian persembahan akan dijalankan hingga persembahan selesai. Adik-adik, persembahan yang diberikan tidak sebanding dengan apa yang Tuhan Yesus berikan kepada adik-adik dan kita semua. Orang tua memberikan persembahan kepada adik-adik mungkin sisa dari kebutuhan sehari-hari. Tapi biarlah adik-adik juga mau menjadi persembahan syukur, yaitu kita semua mau memberikan dan menyerahkan seluruh kehidupan kita seutuhnya hanya kepada Tuhan.
Adik-adik yang dikasihi Tuhan, untuk mengiringi persembahan berlangsung, mari kita bernyanyi bersama dengan pujian yang berkata, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Adik-adik sekolah minggu Jemaat GKI Petra Bucen 2 yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya adik-adik akan mendengarkan super kebenaran dan super ayat. Adik-adik boleh tenang dan mendengarkannya dengan baik. Super kebenaran kita yaitu Tuhan Yesus merendahkan dirinya dan menjadi pelayan. Sekali lagi, super kebenaran kita yaitu Tuhan Yesus merendahkan dirinya dan menjadi pelayan. Dan super ayat kita yaitu terdapat dalam Filipi pasal 2 ayat 6 hingga 7a. Filipi pasal 2 ayat 6 hingga 7a yang berbunyi demikian. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Sekali lagi, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Hai adik-adikku yang Tuhan Yesus kasihi, Shalom. Kakak yakin adik-adik sudah tidak sabar mau mendengarkan firman Tuhan, dan itu tentu menjadi satu kerinduan untuk kita semua. Baik adik-adik, sebelumnya mari kita berdoa. Bagaimana sikap berdoanya? Adik-adik lipat tangan, tutup mata, dan mari kita berdoa. Bapa kami dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, terima kasih Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami saat ini. Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Lebih daripadanya itu Tuhan, kami mau melakukannya Tuhan. Agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami, mohon Tuhan pimpin kami dengan Roh Kudus, agar Roh-Mu mengingatkan kami, memampukan kami, supaya kami bisa melakukan firman ini dalam kehidupan kami setiap hari. Tolong kami ya Tuhan, jangan biarkan kami tergoda oleh gangguan lain, sehingga kami hilang konsentrasi dalam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, bagian firman Tuhan atau kisah Alkitab untuk kita di minggu ini, adik-adik bisa baca di dalam kitab Injil Matius pasal 21 ayat 1 hingga ayat yang ke-17. Injil Matius pasal 27 ayat 1 hingga ayat yang ke-30, dan kitab Injil Yohanes pasal 12 ayat 1 hingga ayat yang ke-19, 13 ayat 1 hingga ayat yang ke-17. Nah, adik-adik, firman Tuhan ini akan kita pelajari sepanjang 3 minggu yang akan datang. Nah, adik-adik, kakak harap adik
adik-adik bisa membaca bagian firman ini supaya bisa melengkapi bagian cerita firman yang akan kita dengarkan bersama-sama di minggu ini. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyaksikan sebuah video singkat berikut ini. Oke, angkut amplifier dan alat musik ke mobil. Jangan lupa speaker dan naskahnya, ayo. Chris, mestinya kau udah perpustakaan sejam yang lalu. Apa yang kau... Chris di sana. Hati-hati, Tommy, jangan sampai. Celaka. Hai, Billy. Biolanya berat. Sisanya... Chris Quantum, apa yang kau lakukan? Gizmo, lakukan. Permisi Nona, punya izin masuk ruang artis? Dan Kis, kamu juga sedang apa? Oh, menyenangkan sekali Joy. Chris memintaku jadi manajer bandnya. Karena bandku terpilih dalam audisi acara terlaris band terbaik dunia. Dan aku agak sedikit sibuk menjadi seorang raja. Raja? Raja apaan? Raja rock and roll terdengar bagus? Iya, enaknya menjadi raja. Sebagai seorang superstar, aku harus jaga jarak dari anggota band rendahan. Kamu mengerti kan? Ayo, lebih cepat Gizmo. Baiklah, Gizmo, kecepatan penuh. Tunggu. Gizmo, berhenti! Joy, kamu tahu berurusan dengan siapa kan? Aku baru saja jadi raja. Nah, adik-adik, dari video tadi, adik-adik sudah pasti bisa mengenali sikap daripada seorang Chris. Apakah Chris memiliki sikap rendah hati? Ya, tentu tidak adik-adik. Karena dia menganggap bahwa dirinya adalah seorang raja. Itu sebabnya seorang raja hanya bisa bersantai-santai sementara orang lain bekerja. Chris memerintahkan teman-temannya bekerja sedangkan dia hanya bersantai. Adik-adik, kita hari ini akan belajar dari seorang pemimpin yang luar biasa hebatnya. Seorang pemimpin yang memiliki sikap rendah hati. Siapa dia? Adik-adik sudah pasti tahu siapa dia. Ya, betul sekali, kita akan belajar dari seorang pemimpin yaitu Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik, mari kita baca satu bagian Alkitab, Injil Yohanes pasal 13 ayat 3 hingga ayat yang kelima. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyikalnya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya berkumpul di suatu tempat untuk perjamuan malam yang terakhir, siapapun dari murid-muridnya bisa saja menjadi sukarela atau dengan senang hati menggantikan Tuhan Yesus, ya, untuk melakukan pekerjaan membasuh kaki murid-muridnya Tuhan Yesus. Tapi adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus tidak berpikir seperti itu. Justru yang mereka pikirkan bahwa pekerjaan membasuh kaki itu adalah pekerjaan rendahan. Itu adalah pekerjaan yang tidak pantas untuk dilakukan. Itu sebabnya mereka tidak mau melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan itu. Adik-adik, Yesus ya adalah anak Allah. Dia punya kuasa, ya, di surga dan di bumi ini. Dia memilih untuk merendahkan dirinya, turun dari surga, datang ke bumi ini untuk melayani manusia, untuk melayani kita semua, menjadi seorang hamba. Adik-adik,
hamba adalah seorang pelayan. Pelayan berarti dia bekerja untuk siapa? Untuk kita. Dia tidak menganggap bahwa dia adalah seorang anak Allah yang hebat, anak Allah yang luar biasa, yang harus datang menjadi seorang pemimpin yang cuma bersantai-santai seperti Krista di adik-adik. Tapi itu tidak menjadi satu alasan bagi Tuhan Yesus. Dia sama sekali tidak memikirkan itu. Yang dia pikirkan adalah bagaimana manusia itu bisa hidup kembali seperti semula, dengan tetap percaya kepadanya, dengan melakukan firman-Nya, hidup benar di mata Tuhan. Adik-adik, Yesus merendahkan dirinya dan menjadi seorang pelayan untuk dunia ini. Adik-adik, siapa di antara kalian yang tahu arti rendah hati? Pasti kakak-kakak yang remaja sudah tahu, tapi yang adik-adik di bawah remaja mungkin belum terlalu mengerti ya arti kata rendah hati. Rendah hati berarti tidak menganggap dirinya lebih tinggi dan mengutamakan kepentingan orang lain. Kakak ulang ya, rendah hati berarti tidak menganggap dirinya lebih tinggi dan mengutamakan kepentingan orang lain. Nah, apa kebalikannya dari kata rendah hati tadi? Nah, kebalikannya adalah tinggi hati. Apa artinya? Tinggi hati berarti menganggap dirinya lebih tinggi daripada orang lain, menganggap dirinya lebih hebat daripada orang lain, dan dia yakin bahwa dia lebih penting daripada orang lain juga. Nah, itulah arti daripada kata tinggi hati. Contoh tinggi hati seperti apa ya? Contohnya, adik-adik ya, yang terpilih mungkin ya, ada di antara kalian yang ditugaskan sebagai seorang ketua kelas, yang terpilih sebagai ketua kelas di kelasmu. Mungkin kamu berpikir bahwa saya adalah ketua kelas, saya bisa melakukan apa saja, tinggal piket kelas, suruh saja teman-teman, suruh saja anggota-anggota yang lain kerjakan, kamu kerjakan, dan saya bersantai-santai seperti Chris tadi. Contoh seperti itu, karena dia menganggap dia ketua kelas, dia yang paling hebat, jadi tidak ada yang perlu protes atau marah sama dia. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan Yesus dengan rendah hati, ya, dia datang ke dunia sebagai seorang pelayan. Padahal di kerajaan sorga dia seorang raja, ya, dia seorang raja. Kebanyakan ya adik-adik, raja-raja yang lain itu mengharapkan kalau mereka datang di sebuah kota harus ada sambutan, ya, harus ada perayaan yang indah, dekorasi yang bagus, ya. Contohnya adik-adik, kalau misalnya ya, contoh lain, adik-adik lihat kalau ada presiden yang mau datang ke Papua, wow, atau orang-orang penting lain ya yang datang ke Papua, yang kita undang di dalam acara kita, pasti adik-adik ya, adik-adik pasti mengamati, lihat betapa mewahnya dekorasi. Mereka menghiasi gedung atau tempat yang dipakai itu dengan bagus sekali, ya. Ada yang seperti itu, ada yang menganggap harus disambut dengan musik, dengan iring-iringan musik yang bagus, seperti itu. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam Alkitab justru terbalik ya adik-adik. Tuhan Yesus ya, Sang Raja sejati, ya, Sang Raja sejati dari segala raja. Dia datang ke Yerusalem, adik-adik, dia mengendarai apa? Dia mengendarai keledai, keledai yang pendek. Adik-adik, orang melihat itu ya, murid-muridnya melihat itu adalah sebuah keanehan ya, suatu keanehan. Seorang raja kok naik keledai sih? Seperti itu ya adik-adik ya.
Namun adik-adik, meskipun dia tetap melakukan semuanya itu adalah dengan satu ungkapan syukur dari orang-orang yang percaya, yang mengagumi Yesus. Mereka melakukan semua itu ya, mereka menyambut Tuhan Yesus dengan sangat senang hati. Mereka memuji Tuhan karena mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Dan adik-adik, Tuhan Yesus tidak naik kuda. Tuhan Yesus tidak naik kereta kuda. Yang Tuhan Yesus naik adalah keledai. Nah adik-adik, bisakah kamu membayangkan Tuhan Yesus menyembuhkan seseorang atau membuat suatu mujizat yang besar, lalu kemudian Tuhan Yesus mengatakan demikian, "Yes, saya berhasil, saya yang paling hebat." Luar biasa bukan? Apakah itu sifat Tuhan Yesus adik-adik? Tentu tidak adik-adik. Itu bukan sifat Tuhan Yesus. Karena sifat Tuhan Yesus adalah kasih. Dia adalah orang yang rendah hati. Tujuannya ke dunia bukan untuk menyombongkan dirinya atau membanggakan dirinya adik-adik. Tujuannya adalah menyelamatkan manusia dari segala dosa. Mari adik-adik kita baca satu bagian firman di dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 5 hingga ayat yang ke-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah firman Tuhan. Nah, meskipun dia akan mati ya, dia akan diperhadapkan dengan suatu kematian. Orang-orang datang ke dia dan melambai-lambaikan daun palem ya. Mereka meletakkannya di jalan, Tuhan Yesus melewatinya ya. Mereka meneriakan puji-pujian kepada Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan, mereka berteriak. Mereka sangat mengagumi Tuhan Yesus karena mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, para pemimpin agama melihat hal itu ya anak-anak, mereka meminta kepada pengikut Tuhan Yesus untuk diam. Mereka bilang, tolong suruh orang-orang ini diam. Apa jawaban Tuhan Yesus adik-adik? Jawaban Tuhan Yesus adalah, jika orang-orang ini diam, maka batu-batu ini akan berteriak. Itulah jawaban Tuhan Yesus. Nah adik-adik, sekarang kita tidak perlu daun palem ya. Kita tidak perlu daun palem untuk memuji Tuhan atau untuk mengingat tentang kemenangan Tuhan ya atas maut. Karena kita punya banyak alasan untuk memuji Tuhan. Kita punya banyak alasan untuk memuji Tuhan melalui doa, melalui ibadah, melalui puji-pujian, melalui sikap dan tingkah laku kita. Adik-adik, pernahkah kamu bersenang-senang di suatu tempat sampai kamu tidak mau pergi dari tempat itu? Contohnya mungkin adik-adik sementara main game ya, terus tiba-tiba kamu diingatkan untuk sekolah minggu. Hey, ini masih pagi loh, kamu sudah main game. Stop dulu main game, sana mau ibadah sekolah minggu. Tapi karena saking sudah seru ya, sangat seru permainannya, mama ini sudah teriak-teriak, sudah paksa-paksa untuk ibadah. Ya sudahlah, seperti itu ya. Nah adik-adik, bagaimana perasaanmu? Pasti perasaanmu ya malas, marah, tidak suka gitu ya. Pasti sangat berat untuk anak-anak melakukan itu, meninggalkan game dan pergi ibadah.
Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kadang sesuatu hal yang kita suka, yang kita senangi, sulit sekali untuk kita tinggalkan, ya. Zona nyaman kita itu sudah terlalu asik, jadi tidak mudah untuk ditinggalkan. Tapi adik-adik, mari kita renungkan. Kita renungkan bahwa Tuhan Yesus bersama Bapaknya di surga, ya. Dia tinggal di surga. Suatu tempat yang benar-benar sempurna, tanpa dosa, tanpa ada penderitaan, tanpa ada kesedihan, keegoisan, dan kesombongan atau hal-hal duniawi yang lain. Di surga dipenuhi segala kebaikan Tuhan. Namun Tuhan Yesus mau meninggalkan surga. Dia datang ke dunia, menjadi manusia, dan akhirnya diejek juga, dihina, hingga sampai dia mati di kayu salib. Itu untuk siapa adik-adik? Untuk kakak, untuk kamu, untuk keluarga kita, untuk semua manusia. Dia punya kuasa adik-adik untuk melawan orang-orang yang berbuat jahat kepadanya. Dia punya kuasa. Dia bisa saja memanggil malaikat, ya, pasukan malaikat untuk membantunya. Ya, adik-adik, dia bisa saja melakukan itu. Tapi mengapa? Mengapa dia tidak melakukan itu, adik-adik? Dia memilih untuk tidak meminta siapapun untuk membantunya. Karena dia sangat mengasihi kita, adik-adik. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Dia sangat mengasihi kita. Super ayat mengatakan, ya, super ayat kita hari ini mengatakan, meskipun Yesus adalah Tuhan, dia tidak mempertahankan kesetaraannya. Justru dia rela datang melayani sebagai seorang pelayan, ya, menjadi seorang hamba untuk semua orang. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan Yesus merendahkan dirinya dan menjadi pelayan karena kita adalah pengikutnya. Kita ingin menjadi pelayan seperti Tuhan Yesus. Kita harus melakukan itu. Kita mencontohi, meneladani sikap Tuhan Yesus. Membantu orang lain dengan rendah hati juga. Sama seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus adalah teladan kita, adik-adik, ya, yang bisa kita lakukan, menjadi satu pedoman, menjadi satu teladan untuk kita melakukan apa yang Tuhan Yesus mau. Mari adik-adik, mari kita lakukan apa yang kita pelajari hari ini, apa yang Tuhan mau tentang Sang Raja Sejati, untuk mengubah perkataan kita, untuk mengubah tingkah laku sikap kita, untuk mengikutinya. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, biarlah firman Tuhan ini terus mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus punya kuasa di surga dan di bumi, tapi dia memilih untuk datang ke dunia melayani kita. Jangan sampai adik-adik kita menganggap kita lebih hebat daripada Tuhan. Kita lebih hebat dari orang lain. Semua kita di mata Tuhan adalah sama. Mari adik-adik tetap rendah hati memuji Tuhan, tetap rendah hati terhadap semua orang. Kita minta pertolongan Tuhan Yesus melalui Roh Kudus mengingatkan kita supaya kita tidak sombong, kita tidak angkuh, kita tidak iri, kita tidak melakukan dosa-dosa yang lain. Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri cerita firman tadi, mari kakak ajak sekali lagi kita menyebutkan super kebenaran dan super ayat minggu ini. Super kebenaran mengatakan, Tuhan Yesus merendahkan dirinya dan menjadi seorang pelayan. Tuhan Yesus merendahkan dirinya dan menjadi seorang pelayan. Untuk super ayat minggu ini terdapat di dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 6 hingga ayat yang ke-7a. Mari kita baca sekali lagi.
yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Demikian adik-adik, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus agar kita dikuatkan atau dimampukan melakukan firman yang tadi sudah kita dengar. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk waktu ini Tuhan berikan bagi kami untuk belajar firman-Mu. Hari ini Tuhan kami belajar daripada sifat Tuhan Yesus yang penuh kasih dan rendah hati. Tolong kami Tuhan supaya kami juga bisa memiliki sifat rendah hati, sehingga kami tidak sombong, sehingga kami tidak angkuh terhadap orang lain. Tolong kami Tuhan Yesus supaya kami bisa melakukan firman ini dalam kehidupan kami, di rumah, di sekolah, di masyarakat, atau di mana saja kami ada Tuhan. Tolong kami Tuhan Yesus supaya kami punya hati yang mau berbagi, hati yang mau melayani orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang mau datang ke dunia untuk menyelamatkan kami. Kami bersyukur punya Tuhan, punya Allah yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah kita di hari ini. Kakak Diana undang kita semua bangkit berdiri dan kita akhiri ibadah kita dengan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Sampai jumpa di ibadah online berikutnya. Dan jangan lupa 3M: memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Terima kasih. Shalom.